Sama selain horor juga, ini sebenarnya ada juga tentang drama percintaan, ada juga tentang kayak pertemanan juga, iya. Jadi aku langsung tertarik sih sama filmnya. Ada kita set di rumahnya asli pun, itu kan katanya rumah udah lama banget di tempat rumah peninggalan Belanda kalau nggak salah deh. Aku nggak tahu kenapa dia kabur waktu lagi set itu. Kabur ke dalam, masuk ke basecamp, terus kayak ketakutan gitu, teriak nangis gitu katanya. Katanya dia ngelihat di ujung sana tuh Ada bayangan gitu ya? bukan bayangan, justru kayak emang penghuni situnya kayak putri gitu dah, aku kurang. Selamat datang di Ulik TPS Ultimates dan masih bersama gue Bagaska, dan hari ini lagi-lagi kita kedatangan bintang tamu dari film horor yang berjudul Rumah Teteh Story of Helena, yaitu Kak Satria Danielo dan juga Kak Hanisha Daswani. Tapi sebelumnya Kak Hanisha dan Kak Satria, aku pengen Ultimates namanya untuk melihat trailer dulu keseruannya seperti apa ya, boleh kan? Boleh. Oke, udah ini dia trailer ya. Aku menyusuri jejaknya yang tersamar di keremangan. Pri, terima kasih ya sudah mau menemani nonton wayang golek. Mana jauh pisan. Jauh dekat bukan masalah, Teh. Itu semua tergantung perasaan kita. Kenapa aku seperti selalu melihat dan bahkan di senyuman Teteh ada kesedihan yang sangat mendalam, Teh. Memangnya kalau kamu tahu kesedihanku apa yang akan kamu lakukan? Semenjak semesta dicipta, nyata dan gaib sudah berdampingan. Tapi gelap dan terang tak pernah dapat bersatu. Surya tenggelam di dalam kabut gelap. Iya, tadi merupakan keseruan dari film Rumah Teteh Story of Helena. Nah, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih untuk Kak Satria dan juga Kak Daniel, Kak Satria, Kak Hanisha, maaf, agak-agak kepisah gitu tiba-tiba. Sebenarnya di film Rumah Teteh itu berperan sebagai apa dan siapa, dan mungkin bolehlah spill, karena kan ulik tipis aja, dia tuh siapa dan ngapain, terserah, mau dari siapa dulu nih? Boleh dari Satria. Silakan. Aku Satria berperan sebagai Asep di film Rumah Teteh. Karakternya sendiri, Asep itu orang yang gampang kesulut emosi ya. Cuman sebenarnya dia tuh orangnya lempeng. Oke. Dan nggak yang neko-neko, beda dari yang lain. Cuman kebanyakan beda pendapat, itu yang membuat ada perpecahan dikit lah. Oke, berarti Asep ya, Asep. emosian cuma lempeng. Dan dia orang Sunda. Orang Sunda. Tapi memang kalau karena Rumah Teteh memang syutingnya di Bandung waktu itu ya? Atau Di Cirebon. Di Cirebon. Di Cirebon. Oh, oke. Asep ya. Oke, Asep. kalau ke Hanisha di sini sebagai siapa dan ngapain dia? Jadi perkenalkan, nama aku Hanisha, berperan sebagai Yanti di film Rumah Teteh Story of Helena. Jadi di peran aku biasanya kasih makanan ke anak-anak kos di situ. Iya, jadi aku yang pemilik wartegnya di situ. Pemilik warteg. Iya. Sebagai siapa tadi, sorry? Yanti. Yanti. Iya. Teteh juga? Atau Mbak Yanti Iya, aja? Teh Yanti. Teteh Yanti juga. Oke. Aku pengen nanya tentang, ini kan judulnya Rumah Teteh Story of Helena. Nah, sebelum aku mau nanya juga Helena itu siapa? Karena yang kita tahu ini kan merupakan dari kisah nyata ya kan, yang ada dibukukan juga ya, Betul. atas judul Rumah Teteh.
Nah, aku pengen nanya sebenarnya filmnya ya itu menceritakan tentang apa sih? Tanpa spoiler nggak apa-apa, tapi aku mau tahu dari pemainnya. Sebenarnya cerita apa sih ini? Kalau menurut aku Rumah Teteh itu bercerita tentang kayak satu orang pria gitu, dia ngekos bersama teman-temannya tentunya, termasuk aku. Oh, termasuk Ksatria. Termasuk Si Asep aku, ini si ya. Asep. Ah. Di situ lebih ke kita ini di kos itu diteror dan dihantui sama sosok perempuan yang kita sebut itu Teh Helena. Teh Helena. Teh Oh, Helena. Jadi kayak hampir keseharian kita tuh diteror terus. Terus kayak dan itu pun karena si Bri dari pelaku utamanya, Yes. mereka saling kenal atau gimana nggak tahu. Oh, Spoiler. Nggak apa-apa ya. Nggak, tadi belum spoiler kan? Masih aman. Tenang aja. Iya, terus kita tuh anak-anak yang berempat ini kayak lebih mencurigai si Bri karena sikapnya yang berbeda sejak kenal sama si Teteh. Teh Helena itu. Oh, oke. Lebih ke situ sih, cuman selebihnya nanti dulu ya, Nanti takutnya dulu. spoiler. Oke. Karena udah gregetan banget, nggak sabar aku tayang. Emang dari kapan sih syutingnya kalau boleh tahu? Kita syutingnya udah dari 2023. Iya. Oh, udah sekitar berarti ya? setengahan bulan. Berarti masih ada COVID dikit-dikit lah ya waktu itu ya? Udah. Atau udah Justru aman? udah nggak ada, Udah aman. udah aman. Oh. Berarti sekarang 2025 udah hampir mau 2 tahun tuh ya? Iya Iya. sih, udah gatal juga sih Makanya sebenarnya kita kayak. udah pengen udah semuanya ready ya? nonton nih. Iya, pengen semuanya Iya. nonton tanggal 19 Februari nanti ya. 13 13 sorry. Februari. 13. Oke, 13 Februari. Sip. Nggak lama lah. Ya, Sebentar oke. lagi. Sebentar lagi lah ya. Oke. Tapi aku pengen nanya, tapi aku nggak tahu nih apakah ini bakal jadi spoiler karena kan judulnya Story of Helena. Helena ini berarti ada seseorang yang tadi udah disebutkan juga sih ya. Iya. Sama si Bri itu ya. Kalau dari Iya. trailernya pun juga terlihat gitu Iya. loh. Bahkan dia itu sebenarnya hantu atau apa sih? Ah, Itu dia. Teteh. Apakah itu dia? Nah, tapi jujur itu maksudnya genuine question dari aku jujur. Itu aku penasaran karena maaf jadi agak ini ya, menurut aku pengen cerita tentang kalau aku lihat trailernya aja gitu loh, kayak hantu bukan tapi manusia juga bukan, kayak gitu. Itu yang jadi pertanyaan Iya. sebenarnya. Ya itu ntar kalau penasaran ya mau nggak Harus mau nonton. Harus nonton ya, Iya. jangan lupa ya Ultimates. Nah, tapi kalau dari Kak Satria dan juga Kak Hanisha pas awal-awal di pitching nih tentang Rumah Teteh sebagai film horor ini, itu awal-awal kapan? 2022 mungkin atau 2023? Kalau aku 2022 sih. 2022. Iya. Kak Satria? lupa. Iya. Lupa. Mungkin Kayaknya sekitar atau sama deh kayaknya 2023 gitu Sama. lah ya awal. Nah, itu awal-awalnya gimana sih? Maksudnya di briefingnya tentang film ini seperti apa gitu? Atau mungkin kayak melihat, atau mungkin baca bukunya dulu? Justru Atau- cuman dikasih taunya tuh ini film diambil dari kisah nyata gitu Itu aja. Jadi kayak menurut aku wow, ini kalau kisah nyata biasanya keren sih. Sama selain horor juga, ini sebenarnya ada juga tentang drama percintaan, ada juga tentang kayak pertemanan Persahabatan, juga, persahabatan. iya. Jadi aku langsung tertarik sih sama film ini. Drama percintaannya ini kalau yang dari aku lihat trailernya sih sepertinya si Bri sama si Helenanya ini ya. Betul, Aku lihat sih benar, iya. sama si Teteh ya. Teteh Helena lah ya. Kita sih Iya. manggilnya anak-anak teteh. Teteh ya. Karena Sunda. Karena Sunda dan udah kebiasaan juga ya. Oke. Terus kalau aku pengen nanya juga nih, kalau aku lihat dari IMDb, kebetulan kan aku ngecek dulu ya, Kak Anissa sama Kak Satria. Sepertinya film pertama kalau aku tidak salah jatuhnya film layar lebar pertama. Apakah iya? Kalau aku film pertama dengan peran yang cukup scene-nya banyak. Tapi Mhm. kalau sebelumnya udah beberapa, cuman cameo-cameo. aja. Cameo. Oke. Kalau Kak Hanisha? Kalau aku film pertama juga, Film biasanya lebih di commercials dan lain-lain sih. Gimana tuh pas ini? Wah, film pertama gue dengan major role nih, role Dan cukup itu penting film gitu. pertama aku di mana aku harus pakai Sunda. Yang Nah, latar belakangnya aku bukan orang Sunda, kalau boleh tahu orang mana Mas? orang Jawa. Orang Jawa. Wah, susah tuh. Gimana Mas waktu itu? Berarti nyebutnya Mas Satria nih. Mas Gimana Satria. Mas waktu itu? Menyesuaikannya mungkin harus ada logat-logat Sunda ya kan? Itu harus sih karena kan ini film bercerita kehidupan di Bandung. Dan kita harus mengeluarkan budaya-budaya Bandung juga. Mm-mm. Jadi di situ kita kalau nggak salah cuma dikasih reading berapa hari gitu. Jadi mau nggak mau ya balik lagi ngulik dan belajar lagi. Harus belajar sendiri sih. Peran sebagai aktor Iya. kan gitu. Iya sih. Dipakai Logat-logatnya. terus, iya.
Dan Lumayan bahasa-bahasanya ya? Bahasanya tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Lebih ke logatnya. Logat. Lebih kalau Kak Anisha juga waktu itu sama. Waktu itu sama, iya. Tapi Kak Anisha aslinya orang mana kalau tahu? Lahir di Indonesia, tapi orang India. India. Indian. Oh, oke. Tapi jatuhnya sekarang orang Indonesia. Orang Indonesia. Lahir di sini. Lahir di sini. Oh, berarti keturunan lah ya. Iya, orang keturunan. India. Oke. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi ini tentang Rumah Teteh, Story of Helena, ada yang mau lewat dulu. Mungkin Oh, tetehnya mau lewat dulu kayaknya. Oke, Ultimate jangan kemana-mana ya. Kita masih mau ngobrol lagi tentang Rumah Teteh. Jadi tetap di Ultipis. Ultimates, kembali lagi di Ulti, masih bersama Kak Satria dan juga Kak Hanisha untuk film Rumah Teteh, Story of Helena. Nah, aku masih ada beberapa pertanyaan nih kalau dari catatan, udahlah ya, ada catatan kok gue nyontek kok, iya. Nggak mau kelihatan kayak sosok gitu. Nah, ini kalau dari selanjutnya, aku pengen tahu gimana sih pas awal-awal nih di briefing untuk karakternya ya, maksudnya bukan untuk film keseluruhan. Tadi kan aku nanya tentang keseluruhan. Nah, ini karakter nih, si Asep nih kayak gini loh, si Yanti nih, Yanti bener ya? Yanti itu tuh kayak gini loh, itu tuh awalnya gimana dan bagaimana cara mempelajari karakternya ini. Selain tadi kan udah ada bahasa, logat, nah ya mungkin ada karakternya lagi, 3D karakter ya tuh namanya. Apa, Hanisa? Silakan siapa? Kalau Yanti sendiri dia kan pemilik wartegnya kan. Jadi untuk sama ini karena film pertama aku, jadi aku mau coba do my best juga. And belajar bahasa logat Sundanya sih, lebih ke itu sih. Lebih ke situ. Iya. Kalau dari Soalnya untuk role-nya sendiri juga mungkin nggak segede role yang lain juga. Oke. Jadi ini lebih kayak cameo lah ya. Tapi aku pengen nanya sih, maksudnya kan kalau pemilik warteg kan maksudnya kalau yang kita lihat di sini kan Kak Hanisha kayak kalem, pembawaannya kalem. Tapi kalau si Yanti tuh karakternya kayak gimana sih? Kalau Yanti malah disayang semua anak-anak kos sih. Oh, Iya, karena Oh. kita makan pun di tempatnya. Iya, Oh. Teh Yanti. Apakah bakal jadi kayak semacam apa bos sebutannya kembang desa gitu yang cantiknya gitu atau kayak Mungkin atau maksudnya kayak gitu atau kayak friendship aja gitu loh. Lebih Dia kayak udah friendship sih. Friendship ya, iya. friendship ya. karena kita pun juga kalau makan ngutang dulu atau apa Oh, ya. gitu. Iya, jadi semuanya Oh. selalu datang, terus tiba-tiba pergi aja, bayarnya nanti. Iya, selain kayak Oh. anak kos lah kalau ke Iya, oke. langganan. Langganan sih. Oke. Iya. Tapi kalau dari Kang Asep, sebenarnya Kang Asep atau Asep aja sih di filmnya? Asep aja. Asep aja. Biasa kan kalau orang-orang Kang Asep gitu kan. Kang Asep kayaknya terlalu tua deh. Iya lebih tua. Oke. Kalau aku sebenarnya aku nggak terlalu dalam buat inin karakter karena karakter Asep pun hampir sama karakter aku yang lemah lembut. Oh gitu. Agak self proclaim ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya Iya, nggak nggak apa-apa. terlalu neko-neko, nggak terlalu macem-macem. Itu. Paling cuman lebih ke bahasa dan kalau anak-anak yang lain nih ada Anak-anak kes yang yang lain lain. tuh mereka Geng-gengannya? ada yang suruh ngitemin kulit. Oh. Ada yang gitu bahkan kalau aku kan ya emang udah gini. Iya, oke. Dia selayaknya orang Sunda dan paling cuman lebih ke bahasa aja sih. Bahasa aja. Ya. Tapi sebenarnya yang menarik adalah tadi Kak Satria ngomong lempeng gitu loh. Ini maksudnya lempeng dalam konteks apa dulu nih? Apakah tidak percaya tahayul atau kayak nggak mau yang aneh-aneh gitu loh? Atau gimana sih? Itu salah satu termasuk. Dia nggak terlalu percaya dengan dunia-dunia gitu. Beda sama yang lain, terus ada di mana nggak terlalu main cewek gitu-gitu lah. Asep ya. Asep. Oke. Nggak apa-apa. Introvert ya. Introvert. Iya. Lebih yang kayak tenang aja sebenarnya. Sebenarnya dia punya tekad buat kayak nengahin, kan ntar ada pertengkaran gitu. Oh, Tapi Asep kok- ini salah satu mediatornya. Tapi ternyata enggak juga, Asepnya malah kepancing emosi gitu-gitulah. Oh iya, oke. Tadi kan sempat juga Lebih- ngomongnya Lebih emosi. ke sebenarnya Asep tuh baik banget. Baik. Memendam aja kali ya. Mendam gitu. Mungkin saking panasnya. Iya, bom bisa waktu lah ya. bom. Dar gitu. Oke, tapi kalau dari Kak Hanisha, maksudnya tadi kan bilangnya ini ya, tidak terlalu banyak role, tapi Iya. yang didalami lagi nih mungkin kayak ada sifat yang apa atau just being yourself mungkin di filmnya. Lebih just being myself Just sih. being iya. yourself. Oke. Terus Mungkin ada tuh si kamu yang kayak lebih kalemnya itu nggak tahu itu karakter kamu atau emang kamu yang gitu nggak tahu. Sebenarnya aku
emang kalem sih. Oh, emang orangnya, kalem ya. Nggak gerasa gerusu lah ya. Oh, oke. Oke, aku pengen nanya tentang ini kan yang kita lihat dari trailernya pun 2007 kalau nggak salah ya itu. 2017. Bukan yang kisah nyatanya itu. 2007. Oh, 2007. 2007 benar. kan? Iya. Sorry. Nah, aku pengen tahu deh. Ini aku beneran nggak tahu ya. Mohon maaf karena belum sempat riset. Sebenarnya apa yang terjadi sih di 2007 itu di Bandung? Di Bandung. Mungkin sebelumnya kayak setidaknya ngobrol dulu kayak, oh ini tuh waktu itu kayak gitu. Terus sekarang semacam dihiperbolain untuk menjadi sebuah film panjang gitu. Apa yang terjadi sebenarnya di tahun 2007 itu sebenarnya? 2007 kayaknya Ini masih kisah aktif nyatanya. sama budaya Bandung yang khas itu yang kayak alat apa sih dulu? Aku nggak tahu deh namanya. Yang dipakai Flute. teteh juga. Apa tuh? Suling? Bukan. Apa namanya yang? Cara makanya tuh gini deh. Dia khas Bandung gitu, alat musik Bandung. Alat musik. Oke. Tradisional, cuman aku lupa namanya. Oke. Mungkin di tahun 2007 masih aktif gitu. Jadi kayak acara pentas-pentas di kampung-kampung gitu. Oh berarti nanti bakal ada alat itu juga di Ada, filmnya. cuman apa Elemen namanya? Aku itulah lupa. ya. Iya. Elemen musik itu bakal ada di situ. Dan mungkin kalau sekarang kan udah nggak ada deh kayaknya alat. Udah nggak Udah Bukan jarang nggak ada, sih. cuman Udah jarang. ya, udah tidak Jarang dilestarikan sih. lagi. Oh gitu. Aku jujur nggak tahu juga gitu. Apa sih sebenarnya di rumah teteh nih ada apa? Gitu. Oke. Aku pengen nanya kalau dari Kak Satrianya, mungkin kalau dari bukan Kak Yanti, Kak Hanisha. Hanisha. Kak Hanisha maksudnya kan tadi dibilang nggak sebanyak Kak Satria. Aku pengen nanya Kak Satria dulu ya. Iya, bener. Tantangan terbesar selama syuting Rumah Teteh ini apalagi kan horor dihantui nggak sih Kak Satria? Maksudnya ada lah scene hantunya itu. Ada sekali. Wih. Ntar dulu, kita bedain dulu nih dihantui film sama real life-nya. Nah, Iya, ini dua-duanya malah ada film- nih? dua-duanya. mungkin filmnya dulu aja. Karena sebenarnya aku itu orang yang maksudnya gampang disukai kali ya sama gitu. Jadi ketika kita kan setnya agak horor nih, setnya bahkan kita sempet kayak di danau. Nah. Terus ada kuburan gitu di set Cirebon itu, aku lupa danau apa. Danaunya yang Tahu kayak nggak? sepi banget kan Iya, ya. sepi banget, ada Oke. kuburan. Terus kita main sampai maghrib di situ. Sempet ada beberapa sajen-sajen juga. Turun dari situ, aku langsung demam, langsung dikerokin segala macem. Oh. Udah langsung tidur, aku bener-bener nggak sadar. Terus setelah sadar baru dibersihin tuh. Katanya ada yang nempel. Ada yang nempel, ada yang minta gendong lah ya. Minta gendong, Oh, iya, ya minta kalau kata gendong. orang ini. Iya, Terus iya, ada iya. kayak kita set di rumahnya asli pun itu kan katanya rumah udah lama banget di tempat rumah peninggalan Belanda kalau nggak salah deh. Oh, Kurang rumah lebih tetehnya gitu, ini. rumah teteh ini. Iya. Di bawah pun juga ada kayak penjara gitu kalau nggak salah. Oh. Jadi setiap kita ke sana tuh pulang selalu capek banget. Kayak energinya tuh kekuras banget tanpa kita sadarin. Itu lebih banyak syuting malam atau siang? Malam ya? Atau Siang imam? dan malam. Siang dan malam ya? Siang dan malam. Dan ada tuh horor-horor siangnya ada. Sempet paling kalau siang tuh kayak bener-bener ini kita nggak tahu karena apa, tiba-tiba badai di rumah teteh itu, angin kenceng banget kayak hampir Angin kencang lah ya. kenceng Puting beliung. bener-bener puting beliung, cuman nggak yang puting beliung banget. Iya. Puting beliung. Pokok- Anak iya. kecil. Puting beliung. Oke. Jadi muter-muter di situ Iya. bener-bener semua hampir goyang semua gitu tuh set. Ya gitu-gitulah. Tapi Ya, set aneh banget. set rumah tetehnya itu luas nggak sih? Maksudnya kan pasti ada halamannya gitu loh. Luas, ada kok halamannya ya lebih kayak itu rumah punya warga. Jadi satu komplek ini ini tuh katanya keluarga semua. Oh gitu. Dan ini rumah yang udah dari zaman itu masih ada. Memang tapi aku pengen nanya sebelum kita break. Aku pengen nanya, rumah itu memang ada penempatnya, penghuninya, bukan penghuni ya, maksudnya orang gitu loh yang tinggal di situ sebelum syuting. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Paling cuman dari keturunan keluarganya mereka, paling kayak cuman datang cuman ngebersihin. Oh berarti memang sebelum syuting kosong. Kosong. Wow. Dan itu katanya baru pertama kali dipakai buat syuting rumah teteh. Syuting untuk rumah teteh. Iya. Wah itu berarti banyak banget dong nih ya. Oke, tapi sebelum kita serem-sereman, kita istirahat dulu. Kalau gitu Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Tipis. Masih di Ulti Ulik Tipis bersama Kak Satria dan juga Kak Hanisha untuk film Rumah Teteh, Story of Helena. Helena. Nah,
Tadi kita lagi serem-sereman ya. Aku pengen nanya, mungkin kalau dari Kak Hanisyanya ada yang menyeramkan nggak sih sebagai seorang Yanti ini di set? Jadi kebetulan kemarin pas syuting di situ sehari, jadi siang sama malam. Oh. Jadi ada sih pasti Ada. horor-horornya pas malam ya. Malam. pasti Siang juga nggak ada. apa-apa. Boleh Siang kok. ada juga, tapi nggak Nggak menyeramkan iya, malam benar, kali iya. ya. Tapi sama sih yang kayak tadi Satria bilang, kalau misalnya abis syuting pas pulang itu kayak benar-benar capek banget. Padahal di situ kita kan iya energi itu. masih banyak energi di situ, tapi pas Kelar, pas pulang. iya baru kayak benar-benar capek banget sih. Oh itu aja. Maksudnya mungkin kayak ada yang mengganggu nggak pas lagi syutingnya? Sebenarnya ke teteh sih ada sih. Tahu Si- nggak? Kamu ceritanya? Tahu Si tahu. tetehnya ini? Si tetehnya. Oh, oke. Gimana tuh? Tiba-tiba aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia kabur waktu lagi set itu. Hah? Kabur ke dalam masuk ke base camp terus Oke, kayak oke. ketakutan gitu, teriak nangis gitu katanya. Katanya dia ngelihat di ujung sana tuh Ada bayangan gitu ya? bukan bayangan, justru kayak emang penghuni situnya kayak putri Oh. gitu dah, aku kurang paham gitu. Dia Karena kabur. posisi aku juga abis sakit juga. Dia Dia kayak- kabur. Lari nangis gitu. Lagi take nggak atau lagi break? Lagi take. Wow. Kayak tiba-tiba gitu teriak. Nggak tahu deh, lupa. Terus akhirnya itu ada Kak Satria di situ. Aku di base camp. Oh di karena itu base aku camp. dalam- Cuma diceritain aja. Tiba-tiba ngeliat tetehnya masuk terus kayak nangis gitu. Ngeliat. Kenapa? Oh, Kata anak-anak ya karena itu ngeliat oh gitu. sesuatu. Oh tapi kalau Kak Satrianya enggak waktu itu aman. Ya, aman. Nggak ada gangguan Kita kayak lebih kayak poltergeist capek, gitu. energinya kayak tiba-tiba Kemakan banget lah Iya. energinya gitu loh. kayak langsung Oke, oke. sakit. Nah itu kan kalau dari ada cerita horor lain mungkin yang mau di share karena abis ini agak-agak berbanding terbalik sih. Aku mau penasaran juga soalnya. Ada nggak horor lagi? Horor di Di set, Kehidupan sendiri atau saat? di set, di set. kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Itu aja berarti ya Selama memang. itu aman. Oke. Nah kalau di lagi apa yang di set nih? Karena kan kalau syuting horor kan orang mikirnya kayak wah menyeramkan ya gitu, apalagi ya memang hasil akhirnya seperti itu. Tapi ada nggak sih kejadian lucu gitu yang nggak sengaja apa misalnya tuh kayak telat atau kayak apa gitu-gitu? Telat mah ada ya? Oh enggak, Telat. kalau Kayak telat gitu. justru enggak deh. Enggak? Menurut aku selama syuting tuh kita nggak ada yang telat. On time semua. On time semua. Dan paling ya kalau adegan lucunya ada beberapa, cuman bukan di aku tapi anak-anak gitu-gitu. Oh. Kayak mungkin mereka berniat supaya tidak terlalu tegang di set. Jadi Oh, kayak iya. mungkin agak bercandaan-bercandaan gitu, tipis-tipis Ya, aja. tapi yang itu ikut bercanda nggak? Oh enggak ya? Oh enggak ya? Takutnya kan keasikan kayak mau ikut dong Keasikan. gitu. Ada enggak apaan ya? tuh? Gitu. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal tempatnya, aku juga jadi penasaran. Maksudnya itu kan sebelumnya tadi sempat di-mention juga bahwa tempatnya itu belum tidak berpenghuni sebelum di syuting dan Rumah Teteh merupakan film pertama tuh yang syuting di situ. Ada kayak ini nggak sih kayak minta izin misalnya atau mungkin sesimpel minta izin RT-nya gitu atau ya gimana gitu Pasti ritual kok. lah mungkin. Pasti ada. Ke keluarganya. Sebelum kita mulai syuting pun sehari kita tuh kesana dulu rame-rame. Terus kayak mungkin tumpeng, terus kayak ada kayak beberapa kasih sajen gitu Di rumahnya. di rumahnya. Oke. Karena di situ ada apa sih namanya kalau yang megang daerah itu yang Akam sih. tapi yang kayak dukun-dukun gitu. apa? Oh, juru kunci? Kuncen, ada kuncennya. Oh, ada kuncen Ada untuk rumah kuncennya itu. di situ, ada yang megang. Jadi aman sih. Setiap ada apa dia yang ngurusin gitu. Tapi sebenarnya lagi-lagi kita masih ngomongin rumahnya ya. Maksudnya kan itu rumah di filmnya ya rumah aja kan. Maksudnya ya kebetulan horor gitu loh. Berarti ya mau nggak mau emang harus dikosongin terus di set ulang gitu loh waktu itu ya. Iya, ada beberapa yang dirubah. Dibersihin. Dan di juga. rumah itu sebelah ada kuburan tau? Sebelahnya kuburan. Sebelah. Tapi itu kuburan keluarga Ya, gitu lah keluarga. katanya. Apa Terus apa ada kuburan? juga kuburan satu pakai itu emang buat satu orang, dia Satu tuh orang doang. kiai atau apa deh, kurang tahu deh. Oke. Lebih ke situ. Nah, aku pengen nanya, ini masih tentang horor, walaupun kita agak-agak, ya ice breaking dikit lah gitu loh. Maksudnya, jatuhnya kan film, walaupun nggak pertama banget, film pertama maksudnya ya, film pertama yang ada role-nya lah gitu loh. Iya. Gimana perasaannya nih? Horor, langsung horor nih. Dar gitu. Apalagi Kak Satria yang memang mempunyai role lebih banyak gitu dibanding film sebelum-sebelumnya.
Terserah siapa duluan ya? Anissa. Kak Hanisha boleh deh, Kak Hanisha. Kalau aku tadinya agak takut untuk ambil role ini gara-gara kan biasanya aku orangnya kalem gitu ya. Oke, Terus oke. tiba-tiba main film horor. Uh-huh. Jadi tadinya takutnya kayak di film ini aku harus gimana gitu. Tapi gara-gara Yanti role-nya juga orangnya kalem, cocok banget. Jadi oke sih, terus senang juga. Oke. Kalau Kak Satria? Aku ini adalah horor pertama aku. Mm-mm. Jadi karena sebenarnya aku tuh orangnya penakut. Kak. Oke. Jadi mau nggak mau juga ya gimana ya. Pas kebetulan waktunya pas. Jadi ya mau nggak mau lah kita harus profesional aja. Oh gitu. Horor dari pertama. Horor pertama aku ini. Banget. Bahkan dulu-dulu tuh pas jadi pemain yang lain belum pernah horor. Paling kayak percintaan gitu. Komedi-komedi. Komedi. Oh gitu. Terus panik nggak sih pas awal kayak wah horor nih? Jujur iya. Karena aku Awalnya nggak takutnya bisa udah kayak- ngebayangin kayak gimana. Terus setelah baca, oh ini kayaknya nggak terlalu Gimana gitu. Tapi tetap ngelihat kan maksudnya apa sih namanya proses make up-nya gitu loh di set bareng gitu. Aku ngeliat lagi, tapi aku nggak berani ngeliat. Maksudnya gimana ya? Ada tuh di sana kayak udah di make up serem. Cuman aku kayak, Aku aduh, lihat pas nggak udah ada. jadinya, Aku udah mending- hasil. Iya. Iya. Oh Kak Hanisha ngeliat pas udah jadinya ya? Udah jadinya ya. Jadi Oh. agak takut sih. Iya, aku juga, aduh nggak ada, mending aku nggak ngeliat. Iya. Oke. Kalau Kak Satria ada scene yang nggak perlu spoiler sih ya. Scene yang apa jatuhnya yang kayak wah sulit gitu loh, ekstrim, se-ekstrim nih atau kayak fisiknya harus bener gitu, mungkin kayak harus lari dulu apa gitu. Sebenarnya lebih ada waktu kita di mana bertengkar satu sama lain, Itu pertemanan itu tuh. pertemanan geng itu, perpecahan itu terjadi. Aku harus teriak-teriak, Oh, dan itu. emosi. tapi harus tetap menggunakan logat Sunda. Aduh. Itu yang susah banget buat aku. Iya emang karena harus ada tenaga emosi, tapi Emosi juga harus harus Sunda tetap fokus gitu. pakai Tetap logat harus Sunda ingat gitu ya. ya. Jadi kayak wow, Tapi waktu itu berkali-kali ya tuh berarti kayak berkali-kali. karena kan iya maksudnya acting marah-marah, oke lah. Tapi ini Oke harus ada logat Sundanya. Sundanya, jadi gitu. kan harus kontrol kan. Mungkin kalau pakai Iya. bahasa kita pun tetap enak aja. Iya. Plus. Cuman harus fokus, nggak boleh kabur dari Sundanya itu. Ah, Itu yang buat oke. aku agak kesulitan. Oke, kalau ke Hanisha ada nggak sih scene yang atau memang scene-nya ini aja nih kayak menyiapkan makanan gitu-gitu aja atau ada nggak yang sulit? Untuk sulit lebih ke logat Sundanya Lagi-lagi sih. logat Sunda ya? Iya, balik lagi ke itu sih. Tapi untuk kayak scene-nya atau apa semua oke sih. Berarti film horornya ini horornya salah satunya adalah untuk para aktornya menyundakan Menyundakan mulut ya. Itu yang paling sulit ya. Iya. Karena salah dikit ulang lagi. Soalnya selama ini juga kan kita belum pernah ya mungkin Belum logat pernah. Sunda juga Logat di Sunda. film-film sebelumnya, di peran-peran sebelumnya. Dan ini kan jadi mau nggak mau kita harus bagus lah biar nggak kelihatan kaku banget. Oke. Layaknya ini kayaknya bukan orang Sunda nih gitu. Tapi kita gimana caranya harus ini orang Sunda nih gitu. Kak Satria sama Kak Nisha, aku pengen tanya, ini kan sutradaranya Pak Pak Nanang. Nanang Setiabudi ya. Gimana sih bekerja sama Pak Nanang tuh di set? Or even pas lagi reading gitu. Gimana sih pengalaman? Sejujurnya aku menyenangkan. Tapi sebenarnya pertama kali aku ketemu Pak Nanang Oke. itu muka kan kayak serem banget ya dia. Oke, iya iya. Kayak nggak mau senyum apa Iya, segala iya, macam. iya. Jadi kayak waktu datang, halo Pak, aku tegang banget ya. Terus setelah reading kita terus tag, ternyata orangnya asik loh. Dia Oh. senyum terus kayak, Oke. jangan gitu dong. Gak apa-apa, cuman ngasih taunya Iya, tetap iya. kayak nyantai gitu. Gak apa-apa, kayak tawa-tawa, bercanda-bercandaan gitu loh. Cuman awalnya tuh kayak, ini orangnya serem deh, gak bisa diajak bercanda. gitu awalnya. Tapi sering berjalannya waktu. sering First ternyata impression seru ya. ya, enak sumpah. Oke. Tapi kalau Di direct sama ngedirect iya, pas lagi ngedirect strict atau santai atau gimana? santai tapi tetap Dia kasih tahu Tetep kalau briefnya, misalnya ada iya. yang salah bakal dikasih Tetep tahu kasih tapi tahu. santai. santai. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, akhirnya ada itu tuh. kita break lagi bentar ya. Ultimate jangan kemana-mana ya, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulti bersama Kak Satria dan juga Kak Hanisha. Seperti biasa, Kak Hanisha juga Kak Satria biasanya tuh
orang-orang yang datang ke Ulti aku tanya, ini sebenarnya pertanyaan template, tapi seru sih menurutku karena kita bakal ngomongin kayak mungkin ada film favorit, nggak mesti horor loh ya. Maksudnya Rumah Teteh memang horor, cuma kan pasti film masing-masing ada film komedi atau apa mungkin. Terserah mau dari Hollywood atau dalam negeri terserah. Siapa dulu nih? Bebas aja. Favorit, film favorit. Film favorit Kak Satria. Oke, ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kita langsung buka sidang nih. Aku tuh Aku sebenarnya sambil searching kali ya. Takutnya aku kayak belum pernah nonton gitu. aku tuh nggak terlalu suka film horor. Oke. Aku lebih suka drama percintaan aja sebenarnya. Romance ya, romcom ya, Aku romcom. anaknya romance banget. Oke. Aku drakor lagi. Sama film Drakor. Thailand lagi. Nggak apa-apa. Apa ya judulnya? Ada film Thailand One Day judulnya. One Day. Iya, Coba aku jadi cari ya. Di situ aku nonton baru pertama kali aku nonton film drama itu dan hampir meneteskan air mata. Oh, Film hampir ya? satu-satunya Thailand itu. Oke. Itu romance drama ya? Romance drama dari Thailand ya? Terus ya sisanya paling drakor. Kalau action paling lebih ke aku lebih suka aktor yang Jackie Chan aja. Oh, Jackie Chan. Jackie Chan. Oh, sama Atau nih, kenapa saya aku juga suka banget. Film Jackie Chan saya juga suka sih. Gak tau jujur. kenapa semuanya aku nonton. Iya, memang seru sih. Seru. Lebih ke serunya aja Serunya. gitu loh. Ya, oke. Sip. Oke, berarti One Day yang Thailand sama film Jackie Chan. Sama drakor. Sama Udah. drakor. Emang drakornya apa kalau boleh tahu, Kak? Judulnya? Aduh banyak lagi yang aku Banyak ya? nonton. Oh, Semuanya series ya? Series. Semuanya. Tapi Semuanya. nggak semua tergantung yang main justru. Sekarang, oh gitu. Kalau yang cakep, aku pasti nonton. Oh, oke. Tapi rata-rata cakep semua sih. Iya, cakep semua Iya. drakor tuh. Oke, kalau dari aktor ada nggak aktor favorit? Tadi Jackie Chan salah satunya. Salah satunya Selain Jackie Chan ada nggak? Indonesia tuh. Bebas sebenarnya sih. Oke lah, tadi Jackie Chan udah ruang tinggi. Indonesia boleh sekarang. Indonesia tuh aku suka aktor Vino G. Bastian, Oke. Reza Radian, Oke. Abimana, Wah. Biowan, Oke. sama Nirina Zubir. Oh, nah, Zubir. Oke. Wah, itu kelas semua saya emang. Senior semua. Atau aku setiap ngeliat mereka acting itu bener-bener dia berubah dan sesuai dengan karakter gitu loh. Iya, tiba-tiba hilang lah si Reza Rahadiannya, Iya, si gitu. Nirina Zubirnya itu hilang gitu. Itu aktor keren dia. Oke. Itu Kak Satria, terima kasih. Kalau Kak Hanisha dari film dulu, aku penasaran. Film favorit Kak Hanisha mungkin jadi comfort movie apa? Untuk film, aku agak beda dikit. Lebih sukanya sci-fi. Oh, oke. Iya. Menarik. Kalau sci-fi, dari kecil sebenarnya sukanya Zathura. Pernah dengar Zathura? nggak? Iya, Wah, Zathura. tahu banget. Bentar. Itu Zathura yang ini kan? Yang Josh Hutcherson. Iya, semacam ini Mereka nih. main kayak... Ini kan? Zathura kan? Iya benar. Itu Wow. udah dinonton berkali-kali. Iya, aku juga nonton sih itu. Semacam Jumanji tapi versi Iya, luar benar. angkasa lah gitu Jadi ya. mereka kayak main board game, Iya. terus tiba-tiba di space. Iya. Itu emang ini sih. Iya. Ini banget, ngawang banget lah. Iya. Kali-kali. Jadi nggak cinta-cintamu. Iya. Oke, Zathura. Ada lagi nggak selain itu kan sci-fi-nya? Sci-fi. Kalau Kalau horornya? Kan itu Rumah Teteh horor nih, main Iya. sebagai film horor. Tapi apakah suka? horor sebenarnya suka juga, tapi Ah. agak takut juga Agak- nontonnya. oke, iya. Tapi yang aku suka biasanya kayak Conjuring Conjuring. sama Pengabdi Setan. Oh, mirip-mirip lah. Iya. Tapi tidak menyamakan ya Mas Joko Anwar. Nggak, Takutnya kayak, nggak. wah nyamain belum ini. Iya. Enggak. Ya, oke. Iya. Conjuring sama Pengabdi Pengabdi Setan. Setan. Oke. Kalau aktor, Kalau aktor sama Abimana Abimana? di peran dia di Gundala. Oh, Gundala. Iya. Oke. Kalau dari Hollywoodnya ada? Untuk aktor? Hollywood ada banyak sih, Zac Efron, Zac Efron. ya. Sama Ryan Reynolds. Zac Efron tuh yang high school. High School Musical, High School, ya. kan? Dulu suka Iya. banget pas kecil. Iya. Oke. Sip. Ada tuh aktor Korea namanya Kim Seyong. Kim Seong. Itu aktingnya bagus banget. Apa Main dia? di film apa? Di drama Korea gitu. Oh. Cuman menurut aku itu cewek dengan acting yang keren sih. Dia bisa ngerubah beberapa kali karakter. Lalu kerennya apa? Keren actingnya apa gara-gara? Actingnya. Oh, actingnya. Nggak apa-apa juga. Maksudnya gara-gara aku nggak apa-apa. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang film favorit, aktor favorit. Tapi kalau dari Kak Satria sama Kak Hanisha ini maksudnya kan tadi kita sudah mention juga ini merupakan ya semacam film pertama sebagai major role dan segala macamnya. Tapi dari ini kenapa sih memutuskan menjadi wah
kayaknya gue aktor nih gitu loh. Pas awal-awal banget nih, kita agak-agak tarik ke belakang dikit lah. Terserah siapa dulu deh. Indonesia dulu boleh? Boleh, silakan. Dari kecil sebenarnya emang pengen banget main di film dari kecil sih. Jadi dari situ kalau misalnya ada casting biasanya ikut juga buat Dari kecil tuh? dari kecil Oke. ya. Jadi kalau misalnya ada opportunities-nya aku ambil aja sih biasanya, tapi main kayak commercial Oh. atau sinetron-sinetron FTV gitu ada juga sih. Tapi sebelum memutuskan menjadi aktor, berarti dulu apa maksudnya kayak suka main musik atau kayak suka acting iseng atau apa gitu? Suka acting sama jadi drama queen di rumah. Oke. Oke. Kalau Kak Satria gimana pas awal-awal dulu tuh? Aku tuh sebenarnya nggak punya basic sama sekali di dunia acting. Oke. Dan bahkan nggak ada kepikiran buat jadi aktor. Oke. Cuman nggak tahu kenapa mungkin Tuhan berkata lain. Wow. Sampai pada akhirnya aku bisa ke Jakarta dan menjadi talent, akhirnya menjadi aktor. Terus sempet kok kayak beberapa kali kayak ini jalan aku bukan ya gitu-gitu. Tapi mungkin banyak orang yang support dari belakang kayak udah nggak apa-apa. Mungkin belum waktunya, tunggu hokinya aja. Pasti kamu berhasil gitu. Itu awal-awal 2000 berapa kalau boleh tahu? Aku terjun di 2019. 2019. Oh, oke. Kalau Kak Hanisha, yang ini dulu kan dulu kan pernah komersial kan? Iya. Iklan-iklan itu tahun berapa? Kalau misalnya commercials itu udah mulai dari sebelum pandemi sih 2018 kayaknya. 2018. Iya. Oh, berarti belum lama-lama banget juga Belum ya lama-lama sebenarnya. banget, iya. Sebenarnya udah lama juga sih, sekarang 2025. Kadang kayak oh ternyata sudah segitu gitu loh. 2016 tuh 9 tahun lalu loh. Aku kemarin baru lihat kayak wah, ternyata sudah selama itu ternyata ya. Gara-gara Covid emang. Karena sebetulnya tuh aku tuh sangat pengen terjun di angkatan. Entah angkatan laut, angkatan darat, oke. polisi. Dulu ya. Dulu. Pengen Akhirnya- banget jadi itu. Cuman mungkin bukan jalan. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, sekarang diangkat juga kok Diangkat. sama sutradara. Amin. Ya. Iya, bener-bener. Bener kan? Tapi Aduh. sebenarnya dari kecil juga udah main sih kayak beberapa commercial, cuman yang lebih seriusnya itu di 2018 sih. Oh gitu. Ya, sambil kerja kantoran juga tapi. Oh, Iya. oke. Sambil tuh ya. Iya. Agak hektik ya. Hektik sih. Menyesuaikan Jadi harus bagi jadwalnya. schedule-nya. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin schedule dan segala macam dan kegiatan, ada hobi lain nggak sih maksudnya selain ini kan acting tuh jatuhnya pekerjaan utama Kak Satria sama Kak Hanisha bukan? Iya kalau aku ya. Iya, Utama, Kak Hanisha juga. utama juga tapi sambil kantoran juga. Berkantoran juga. Iya. Ya kalau hobi deh, pas lagi free time tuh biasanya ngapain sih? Kalau aku biasanya suka nonton film di Oke. bioskop, terus main basket juga kadang, sama teman-teman aja lah, kayak pergi coffee shop baru. Sorry, basket. Basketball. Oh, Kak Hanisha main basket. Iya, sama soccer juga. Oh ya? Soccer. Wow. Wow. Tapi nggak yang gimana-gimana ya, Terus, cuman for fun aja. Iya ya, for fun. Tapi sama teman-teman yang cowok apa yang cewek? Cewek. Yang cewek? Iya. Wow, baru tahu nih aku nih. Katanya juga baru tahu Jangan. Baru tahu. Sumpah, biasa kan ya kalau cewek-cewek ya Cewek olahraga apa banget. main Iya. soccer gitu kan. Iya, oke. Kalau Kak Satria Aku ada? ya paling ya olahraga juga sama aja. Mungkin nge-gym, bulu tangkis, bola, futsal. Karena aku emang suka olahraga apapun. Sangat suka olahraga dan paling alat musik lah. Aku suka musik juga. Main apa Kak? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Enggak. Ntar dulu nih ada Cuman gitar, bass, masih ada drum. beberapa yang kayak aku pengen lagi belajar kayak biola mungkin sama Oh, oke. flute gitu-gitu kayak. Oh iya. Yang Karena pengen semuanya halus-halus bisa, lah ya. ya pengen semuanya bisa. Tapi Setidaknya bisa. udah biasanya apa aja nih biasanya? Gitar, Gitar udah pasti. drum bisa, Drum bisa. bass juga bisa, Bass, piano. piano bisa. Oh, banyak ya. Berarti mau belajar biola sama Sama flute. flute. Oke. Aku juga main drum sebenarnya. Oh, Kalian iya? bisa drum juga? Iya. Wow. Dulu les sih pas kecil. Oh les? Iya. Atau mungkin Terus pernah kayak bikin sekarang band kecil gitu? Band kecil pernah juga. Band kecil juga pernah? Di sekolah sih tapi. Iya nggak waktu apa. itu, iya. Tapi ngedrum? Ngedrum. Wah ini idaman gitu. Keren juga nih. Kan banyak ya Gokil ya. cowok yang, wah cewek ngedrum, idaman gua gitu loh. Udah kelar itu. Tapi udah lumayan lama nggak main sih. Udah lumayan Iya. main. Tapi dulu sering banget. Pernah main konser juga sih. Oh. Di mall gitu. Di mall, kecil-kecilan iya. gitu ya. Oke, lagu-lagu basic lah ya. Iya. Ah, Terus apa aja tuh Taylor lagunya? Swift,
love story Oh, oke. gitu-gitu. Ya. Oke, sebelum kita nanti abis ini aku ada semacam kayak game pick one buat seru-seruan aja. Oke. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita harus iklan dulu. Ya, Kalau gitu jangan kemana-mana Ultimates, tetap di Ultimates. Kembali lagi di Ulik Tipis masih bersama Kak Satria dan juga Kak Hanisha. Seperti yang gue bilang tadi, Ultimates gue pengen main game pick one seperti biasa. Sebenarnya itu juga template lagi-lagi. Orang yang datang ke Ulti pasti ada aja gitu loh. tapi game-game pasti seru sih. Iya, aku harap sih ya. Semoga seru. Ini pertanyaan dari aku semua. Jadi kalau nggak seru, pukulin aja nggak apa-apa. Jadi pertanyaan pertama, basic. Lebih suka ke gunung atau pantai? Langsung jawab atau gimana? Langsung jawab. Tapi terserah beda. Gunung. Gunung, pantai. Oke. Panas. Berarti Kak Satria apakah naik gunung juga? Dulu sering banget. Hiking ya? Parah. Kemana aja kalau boleh tahu? Tapi baru Gunung Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemana aja? Kali aja ada yang tahu nih. Sindoro, Perahu, Perahu, Sumbing, Sumbing. Selamat, Selamat. Merbabu, udah gitu doang. Tapi tetap aja. Itu sampai Itu sampai banyak atas sih. tuh. Banyak sih, sampai Itu atas. banyak. Cuman belum ke yang Jawa Barat, Jawa Timur belum berani. Oh, oke. Kak Anissa Satria apa pantai ya? Pantai nggak kuat dingin. Nggak kuat dingin? Iya. Aduh, aku malah nggak kuat panas. Oke, kita pertanyaan kedua ya. Lebih milih kopi atau teh? Teh, Kopi. Setiap hari minum kopi. Kita Bisa beda 2 terus sih, gelas. Anissa. Nggak tahu. Kita tunggu sampai ada yang sama ya pertanyaannya ya. Semoga ada yang sama ya. Oke, ini berhubungan sama acting. Lebih suka jadi antagonis atau protagonis? aduh, Hmm, suka aku kayaknya. antagonis sih kayaknya. Antagonis. Aku nggak tahu lagi, tergantung callingan aja deh. Tergantung Iya nggak callingan. salah sih, bener sih. Oke. Tapi kalau ke Anissa si Yanti protagonis dong. Maksudnya kan dia penjual warteg gitu kan. Iya, tapi biasanya lebih suka yang antagonis. Lebih suka Cuma yang kadang antagonis. kalau peran protagonis terus bosen, jadi Iya. Antagonis. nggak bosen-bosen gitu. Jadi Harus ya, ada mix lah. Iya. Oh, berarti dua-duanya Kak Satria. Dua-duanya. Sedangkan Kak Hanisha antagonis. Antagonis. Tapi Oke. sebenarnya dua-duanya juga. Oke. Tapi pertanyaan pertama, jawaban pertama biasanya itu jawaban sebenarnya. Iya. Oke, ke selanjutnya, aku lupa keberapa nih. Kalau lagi liburan, lebih suka vacation pergi-pergi atau istirahat aja lah di rumah? Vacation Aku pergi-pergi. ya sama, Oh iya, akhirnya sama. akhirnya sama ya kan Akhirnya. bertemu. Emang biasanya kemana aja Kak kalau liburan gitu? Maksudnya kayak mungkin staycation atau kayak ke, ya itu mungkin Aku gunung. pasti tetap ke alam sih. Tetap ke alam. Entah itu ke Curug atau kemana, tapi pasti ke alam. Oh, Kalau oke. aku suka traveling kayak ke cities atau pantai. Oh gitu. Cities tuh berarti kayak kemana? Kayak Bangkok. Oh, Kan oke. mirip-mirip Jakarta sebenarnya kan ya. Oke. Oke, kita lanjut. Tentang film. Nonton horor, ini 3 nih. Nonton horor, drama, atau action. Lebih suka yang mana 3 genre itu? Horor kalau aku udah pasti enggak ya. Takut. Oke, Kita kan berarti takut. oke, ya. Cuman, aduh. Kayaknya, aduh. Kayak decision Drama of mainnya life banget ya bingung, tiba-tiba susah ya. Horor yang ada drama. Horor. Iya, kayak film Rumah Teteh itu sih Iya. aku favorit banget. Film favorit aku tuh Rumah Teteh. The Oke. Story of Helena. Oh, wow, masuk. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ini beda nih. Lebih suka main film horor atau nggak tahu sih ya pernah atau enggak nih, aku nggak tahu nih. Main film horor, drama atau action. Kalau disuruh lah misalnya next project-nya misalnya kayak lebih suka Project bertiga nih misalnya nih. Aku main action sih. Action. Oh, berarti mau berantem memang. Pengen. Kan dulu, memang kalau mau action berarti ini dong ada semacam background misalnya pernah apa Iya. atau mau belajar pernah. di tempat aja. Dulu pernah kayak syuting pun juga aku sempat kayak beberapa ada adegan fighting gitu. Oke. Cuman sebelumnya pun juga ada bela diri dikit lah. Di film ini juga ada kan? Ada Actionnya fightingnya, action agak tipis-tipis lah ya. berantem dikit. Nggak berantem sih sebenarnya. Kayak cuman biasa aja Iya. kayak Iya. fight choreography Iya. juga. Nah kalau kan Seru aja kayaknya. seru Udah, aja. sorry, Mau sorry. action? Nggak apa. Mau Udah, action mau berarti. Action, aku action. Itulah kenapa tadi Jackie Chan. Jackie Chan. Oh, iya. Memang benar. si action komedi itu memang pengen gitu. Bikin kenapa jadi curhat? Kak Hadisha apa tadi milihnya? Film drama. Drama. Oh, oke. Kalau bisa oke. pilih. Film drama. Jadi ininya jadi cewek yang dikejarnya gitu atau
atau jadi mean girls Jadi mean atau girl. jadi kayak Emang antagonis ya? Emang sudah mengalir gitu loh. Oke. Oke, oh ternyata itu merupakan pertanyaan dan semuanya itu tuh. Selanjutnya mau nanya tentang, kita balik lagi ke Rumah Teteh. Kalau dari masing-masing nih, Kak Satria atau Kak Hanisha, elemen di film Rumah Teteh ini kan tadi sudah di-mention juga, ada horor, ada drama juga, mungkin ada yang lain juga, mungkin tadi ada action tipis-tipis topikalnya. Tapi dari semua elemen itu yang paling disukai sama masing-masing, itu apanya? Mungkin drama keluarganya, atau pertemanannya, atau horornya. Terserah nih, Kak Satria atau Kak Hanisha? Kalau aku lebih ke drama pertemanan ya. Drama pertemanan. Oh itu Karena sebagai mungkin aset itu lah ya. relate banget ya kayak anak kos yang aku alami juga. Dulu kayak gitu juga di kos? Dulu kayak gitu juga. Dihantui juga? Ada. Oke. Dan drama-drama anak kosnya juga kayak Anak gitu? kosnya pasti relate lah. Iya, Beda pendapat ya itu wajar iya, lah. wajar. Berantem tipis wajar juga. Iya, sambil dihantui juga wajar. Wajar. sama-sama. Dulu bahkan ngutang di warungnya Teteh. Itu wajar juga? Oh, Wajar. wajar banget sih. Oke. Semoga film ini relate sih ke orang lain juga. Oke, kalau Kak Hanisha, apa sih elemen yang paling disukai dari film ini? Untuk pertemanannya juga sih sebenarnya. Drama. Oh, lebih ke berarti pertemanannya. Iya. Ya karena memang Kak Hanisha sama Kak Satria terlibatnya di Di circle pertemuan. pertemanannya itu Iya. gitu loh. Jadi Kak Hanisha melihat bagaimana mereka berinteraksi, Kak Satria yang berinteraksi juga Iya. gitu Iya. loh. Oke. Tapi kalau dari filmnya, maksudnya ini terserah sih mau milih atau enggak gitu loh. Atau mungkin memilih diri sendiri juga boleh. Karena pertanyaannya adalah dari semua karakter yang ada di Rumah Teteh, yang mana nih yang paling mungkin semacam kayak itu sebenarnya gua atau ya emang sesimpel suka aja gitu loh. Gitu. Atau mungkin karakter sendiri, terserah sih. Kalau aku mungkin karakter sendiri yang tadi aku bilang karena dia role-nya juga lumayan kalem orangnya, terus deket juga sama anak-anak lain sih. Oke. Kalau Kak Kalau Satria? aku karakter aku sendiri juga. Karakter sendiri juga si Asep nih. Si Asep karena ya kata sutradara pun juga kamu cocok banget sama Asep. Oh gitu. Dengan nama Asep kan kayaknya aku muka paling kayak muka Indonesia banget lah. Iya. Kamu paling cocok udah. Ya udah aku mau nggak mau. Hidup aku tergantung sutradara. Oh gitu. Berarti ya masing-masing karakter suka karakternya sendiri. Ya. Oke. Nah tapi kalau ngomongin tentang filmnya lagi, aku pengen tahu sih sebenarnya dari Rumah Teteh ini, kan tadi dibilang banyak tentang kisahnya, mulai dari horor dan juga pertemanan. Sebenarnya apa yang mau dikasih tahu dari pesannya itu sih? Apa sih yang ingin disampaikan? Tanpa spoiler ya, nggak apa-apa. Apa sih yang ingin disampaikan? Sebenarnya banyak banget sih pesan-pesan yang bisa diambil di film itu. Karena itu kan film dengan genre horor drama. Di situ bahkan diambil dari kisah nyata yang ditulis oleh si Bri yang melalui X ya kalau nggak Di Twitter, ya. awalnya, Betul. terus lalu Viral. dibukukan gitu. Dan relate juga sama anak-anak kos, bahkan menurut aku ini sesuatu yang beda dari horor lainnya gitu. Oke. Soal yang pesan diambilnya banyak sih ya, tapi harus nonton dulu. Harus nonton nonton, dulu, emang. nggak boleh spoiler. Harus nonton Iya. dulu Teammates. Udah tonton aja kita ngobrol lah. Iya, enggak. Kasihan dong. Oke. Nah, ini kan film horor nih untuk saat ini dan masih promo juga, apalagi nanti rilisnya tanggal 13 13 Februari. Nah, ini agak ini dari filmnya, aku pengen nanya ke masing-masingnya. Kak Hanisha kalau misalnya mendapatkan, sama Kak Satria juga boleh, mendapatkan next project nih, pengennya sih apa? Genrenya apa? Film, kita ngomongin film ya. Genrenya apa? Pengen jadi apa? Tadi kan sudah agak-agak ini Iya. antagonis dan semacamnya, tapi boleh lah nanti cerita dikit. Dan ya mau ngapain gitu. Kak Satria juga termasuk sih. Terserah ya. Oh, belum. Kak Hanisha dulu boleh? Boleh. Jadi yang tadi aku bilang lebih kalau bisa pengen di genre yang drama, jadi kayak di high school atau kayak di sekolah-sekolahan lah settingannya Oke. sama teman-teman, kayak kita mungkin jadi antagonis gitu. Oh. Iya. Ya Mean Girl bener Mean tadi sudah di inilah ya, Mean Girl. Iya, biar bisa berperan dengan yang lain lah, jadi bukan yang kalem-kalem lagi Kalem gitu. lagi. Oh Iya. tapi emang kalau acting lebih sering yang kalem. Biasanya yang kalem. Oh. Jadi pengen pantes. coba something new, come out of my comfort zone. Oh.
Tapi dulu pas di sekolah nggak jadi mean girl kan? Enggak, tentunya enggak. Oke. Itu Kak Anisha. Kalau Kak Satria pengennya apa sih? Action kali ya? Kenapa jadi bilang ini? Action udah pasti, cuman aku kadang suka hal-hal baru gitu loh. Apa tuh? Aku tuh pengen kayak mungkin coba dapat film yang sesuai dengan hobi aku, mungkin bulu tangkis, Oh, bulu tangkis juga. Oh, sport dong ya jatuhnya. sport, kalau enggak musik mungkin, Mm-mm. film musik, kalau enggak aku tuh pengen nyoba kayak mungkin peran-peran yang agak nyeleneh gitu, yang mungkin psikopat gitu-gitu. Oh Pengen iya, nyoba. yang nantang banget ya. Yang nantang. Yang risetnya banyak banget gitu loh. Oh, Oke, Kak Hanisha, Kak Satria, it's been a long day. Terima kasih sudah Thank ingin you. ngobrol di Ulti. Nah, paling terakhir sih aku meminta promosi untuk filmnya. Jangan lupa nonton Rumah Teteh Story of Helena tanggal 13 Februari di bioskop kesayangan Anda. Kesini. Sini. Yang ini. Enggak. Ya, itu, sorry. Jangan lupa nonton Rumah Teteh Story of Helena, di bioskop kesayangan kalian. tanggal 13 Februari. Oke, Betul. tepuk tangan dulu semua yang kita tolong. Oke. Terima kasih Kak Hosina, Kak Hanisha. Hanisha. Maaf belibet mulu sama Kak Satria. Datang dulu Makasih. aku closing dulu ya. Thank you. Siap. Ultimate jadi tadi merupakan keseruan kami ngobrol tentang Rumah Teteh. Jangan lupa ditonton filmnya tanggal 13 Februari di bioskop. Kalau gitu kita ketemu lagi di OT Oleh TP selanjutnya. Thank you.